Salam saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, biarlah kasih Tuhan selalu menyertai kita. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam program Renungan Kristen Kristus Alfa Omega. Kali ini kita akan kembali membahas topik renungan kita, yaitu tentang hidup bahagia di hadapan Tuhan. Menurut khotbah Tuhan Yesus di bukit tentang ucapan bahagia. Kali ini kita akan masuk pada bagian yang kelima, yaitu dari Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan Yesus sangat jelas memberitahukan kepada setiap kita orang yang percaya kepadanya bahwa barang siapa yang murah hatinya, dia adalah orang yang berbahagia. Mengapa? Karena dia akan beroleh kemurahan. Apa arti murah hati yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini? Kalau kita melihat arti murah hati menurut Kamus Bahasa Indonesia sehari-hari, murah hati itu artinya suka memberi, tidak pelit, atau istilah umumnya orang yang murah hati itu adalah dermawan, suka membantu, suka menolong, membantu dalam bentuk pemberian materi, dalam bentuk jasa, dalam bentuk hal-hal yang sifatnya materi, suka memberi. Ada banyak orang yang memiliki jiwa suka memberi. Biasanya itu dilakukan oleh orang-orang yang punya uang lebih, dan mereka ingin menyalurkan harta mereka, uang mereka kepada orang-orang membutuhkan. Itulah arti murah hati, suka memberi, dan itu disebut dengan dermawan. Tetapi sesungguhnya, Bu Saudara, murah hati di sini yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu lebih daripada suka memberi, lebih daripada jiwa seorang dermawan. Kalau kita melihat di dalam kata atau bahasa aslinya yaitu Yunani, murah hati di sana menggunakan istilah eleo. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu adalah merciful. Eleo artinya adalah belas kasihan. Jadi sesungguhnya murah hati di sini lebih tepatnya itu diterjemahkan dengan kata belas kasihan. Sifat belas kasihan itu sesungguhnya lebih atau melebihi dari sifat simpati, melebihi dari sifat suka memberi atau dermawan, Saudara. Belas kasihan di sini adalah satu sifat atau karakter yang mudah mengalami iba, mengalami kesedihan, ketika melihat orang lain menderita, ketika melihat orang lain susah, ketika melihat orang lain dalam situasi yang terjepit, terus muncul rasa iba. Dan iba di sini diluapkan dalam sebuah tindakan nyata. Jadi lebih daripada simpati, tapi terus dilakukan dalam bentuk perbuatan, belas kasihan, Jadi belas kasihan di sini, Saudara,
itu berbeda dengan orang yang suka memberi dalam hal materi, orang yang suka menolong ya dalam bentuk materi. Tapi belas kasihan di sini adalah betul-betul dia ikut merasakan penderitaan orang lain. Dia ikut merasakan kesedihan dan dia masuk mengalaminya. Ya, mengalami ya penderitaan yang orang lain alami. Jadi bukan hanya sekedar memberi habis itu tinggal pergi ya. Tidak, Bu Saudara. Dan murah hati di sini adalah ya yang dimaksud Yesus adalah belas kasihan. Dan belas kasihan inilah ya salah satu buah roh yang dimiliki anak-anak Tuhan. Kita sebagai orang percaya harus mengembangkan sifat belas kasihan. Bukan hanya suka berbuat baik, bukan hanya sekedar suka memberi, suka membantu ya orang lain. Tapi lebih daripada itu kita harus memiliki belas kasihan. Di mana kita ikut merasakan, ikut mengalami, ikut sedih, ya prihatin dengan orang-orang yang memang membutuhkan perhatian kita. Sifat inilah yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dia memiliki belas kasihan kepada manusia. Dia memiliki belas kasihan kepada orang-orang berdosa. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus, ya, setiap kali dia berjumpa dengan orang sakit, setiap kali dia berjumpa dengan orang yang dalam kondisi kasihan, menderita, bahkan berjumpa dengan orang-orang berdosa, lihat bagaimana hati Tuhan Yesus melihat orang-orang seperti ini. Hampir di setiap pelayanan Yesus, Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan belas kasihan itulah yang mendorong Yesus menolong, membantu. Orang sakit disembuhkan, ya, orang mati dibangkitkan. Bahkan ketika melihat orang-orang berdosa, Yesus muncul belas kasihan. Bagaimana seorang wanita yang kedapatan berzina dibawa ke depan Yesus, Yesus memberikan belas kasihan, pengampunan. Bagaimana ketika Yesus bertemu dengan Sakius, oleh karena belas kasihan Yesus, Sakius pada akhirnya diselamatkan Tuhan Yesus, ya. Jadi inilah belas kasihan yang dimiliki Tuhan Yesus, ya. Dia ingin sekali menolong, dia ingin sekali membantu, dia ingin sekali menyelamatkan, mengeluarkan orang-orang itu bukan hanya dari penderitaan, tapi dikeluarkan dari kehidupan dosa. Tidak mudah Bapak Saudara, ya, hidup atau memiliki hati belas kasihan, karena di sini dibutuhkan pengorbanan diri, ya. Belas kasihan itu dibutuhkan pengorbanan diri, bukan hanya pengorbanan dalam bentuk uang, materi kita punya, tapi hati kita, hidup kita korbankan untuk orang lain. Ada satu contoh, ya, Tuhan Yesus pernah memberikan satu perumpamaan, orang Samaria yang murah hati. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang Samaria inilah orang Samaria yang sangat murah hati. Ketika orang Samaria ini melihat ada orang kaya yang berasal dari Samaria, adalah orang Yahudi, ya. Orang kaya ini tergeletak di tengah jalan tak berdaya karena dirampok. Dalam kondisi yang tidak berdaya, orang kaya ini membutuhkan pertolongan, belas kasihan dari orang yang lewat. Tapi dari 3 orang yang lewat, ada Imam Lewi, ya, ada suku Lewi, ya, ada para imam. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Tetapi ketika orang Samaria lewat, tiba-tiba muncul belas kasihan. Muncul iba, ya. Belas kasihan yang dari hati inilah akhirnya mendorong orang Samaria ini membantu orang kaya yang sebenarnya bukan dari suku bangsa yang sama, ya. Kalau dipikir-pikir, ya, orang kaya ini, ya, itu memiliki latar belakang yang berbeda dengan orang Samaria.
berbeda suku bangsa, berbeda mungkin kastanya. Tapi orang Samaria ini begitu melihat muncul iba belas kasihan. Dia tidak melihat asalnya dari mana, dia tidak melihat orang ini kaya atau miskin. Tapi orang Samaria ini begitu iba sehingga dia menolong. Ya. Bukan hanya menolong, tapi dia berkorban. Dia korbankan apa yang dia punya untuk membantu orang kaya yang sedang tidak berdaya. Ya. Nah, disinilah Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, dari 3 orang ini, mana yang mengasihi sesama? Mana yang memiliki belas kasihan? Tentu orang Samaria yang murah hati. Jadi murah hati seseorang itu muncul, ya, betul-betul oleh karena faktor belas kasihan. Itulah murah hati yang benar. Ada banyak orang bisa memberi, bisa membantu, tapi dasarnya bukan belas kasihan. Ya, ada orang kaya bisa membantu, bisa menolong secara materi, menjadi dermawan. Tapi motivasinya bukan belas kasihan. Mungkin motivasinya supaya dilihat orang, wah dia kaya. Supaya dinilai orang, wah dia dermawan. Bukan murni karena belas kasihan. Bukan murni karena dia iba merasakan pahitnya penderitaan orang. Nah, inilah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Yesus sebagai teladan bagi kita. Dia memiliki belas kasihan kepada semua orang. Di mana belas kasihan Yesus ini, ya, dia rela mengorbankan hidupnya. Karena belas kasihan inilah dia rela menyerahkan seluruh hidupnya buat kita. Murah hati seperti inilah yang sesungguhnya akan diperhitungkan Tuhan. Apa dampaknya bagi orang yang murah hati? Berbelas kasihan seperti ini. Tuhan katakan, berbahagialah orang yang murah hatinya. Artinya berbahagialah orang yang punya belas kasihan. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan apa? Kemurahan dari Tuhan. Apa kemurahan dari Tuhan? Yaitu keselamatan, hidup kekal. Kita akan mendapatkan belas kasihan dari Allah. Di mana kita akan mendapatkan anugerah keselamatan. Sebagai orang berdosa, kita akan diselamatkan, kita akan dibebaskan, dan kita akan dibawa Tuhan masuk pada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mau belajar menjadi orang yang murah hati, orang yang punya belas kasihan kepada semua orang, terutama orang berdosa. Terutama orang-orang yang mungkin memusuhi kita, membenci kita, mari tunjukkan belas kasihan. Berdoa buat mereka. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita belajar untuk menjadi orang yang murah hati, orang yang berbelas kasihan. Karena kita akan beroleh belas kasihan Tuhan Yesus. Kiranya kita diberkati untuk jadi berkat. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Salam.